Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau Bapa. Kami kagum akan Engkau Yesus. Ini setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau. Bersama-sama kita katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Jangkau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
kasih Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Bapa. Haleluya. Ya Rabba ya sikira Baba 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 ya Baba. Sikira ya Baba 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 Baba. Haleluya. Kerinduan hati kami Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau, sebab Engkau Allah yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak ada batasnya Bapa. Ini setiap kami. Ku bawa hatiku menyembah bersama-sama kita bawa hati kita. Ku bawa hatiku menyembah-Mu Tuhan, Engkau yang terindah, Kau yang termulia. Ku angkat wajahku memandang-Mu Tuhan, karena Kaulah yang terindah. Kami bawa Tuhan, ku bawa hatiku menyembah-Mu Tuhan, Engkau yang terindah, Kau yang termulia. Ku angkat wajahku memandang-Mu Tuhan, karena Kaulah yang terindah. Lebih lagi, ku bawa hatiku menyembah-Mu Tuhan, Engkau yang termulia. Yes. Memandang-Mu Tuhan, karena Kaulah yang terindah, karena Kaulah yang terindah. Katakan karena Kaulah yang terindah di hidupku. Suara-suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di ibadah online kita di hari ini. Ini adalah bulan yang baru. Di hari ini kita akan sama-sama memulai dengan hari yang baru, tema yang baru. Tapi sebelum kita akan mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing untuk kita berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan disampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami bisa beribadah secara online di tempat kami masing-masing. Firman Tuhan akan disampaikan, kami percaya firman Tuhan yang sama yang kami dengar, yang kami baca dari firman Tuhan yang ada kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kami siap
terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kita mempunyai tema kita yang baru di bulan Mei ini, yaitu tema Gereja Petra seluruh Indonesia. Temanya adalah Grace to Service. Apa yang dimaksud dengan grace to service adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat melayani. Satu hal yang kita pelajari, konsep di dalam pikiran kita masing-masing selama ini, bahwa melayani itu hanya di dalam gedung gereja. Ini yang selama ini ya membuat kita berpikir kalau tidak dalam gereja tidak melayani. Hari ini kita diajar oleh Tuhan bahwa melayani bukan cuma di lingkungan gereja saja, melayani itu bukan cuma 2 jam di saat kita beribadah bersama, tetapi melayani itu bisa di mana-mana. Justru di luar daripada gereja itulah tempat ladang kita bisa melayani. Hari ini Tuhan izinkan kita untuk kita bisa belajar melayani di luar gereja. Di mana kita bisa melayani? Kita bisa melayani Tuhan di dalam rumah di mana kita berada. Kita bisa melayani Tuhan di kantor di mana kita bekerja. Kita bisa melayani Tuhan di sekolah, di tempat kita sekolah. Kita bisa melayani Tuhan di kampus. Kita bisa melayani Tuhan di mana saja, tidak dibatasi oleh sebuah gedung gereja. Di dalam rumah, suami belajar untuk melayani istri dan anak-anak. Seorang istri belajar untuk melayani suami dan anak-anak. Anak-anak juga sedang belajar untuk melayani orang tua mereka. Di toko kita sedang belajar bukan cuma melayani para pelanggan-pelanggan, tetapi kita sedang melayani bagaimana kita menjadi pemimpin yang berhasil, yaitu pemimpin yang melayani di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melayani bagi orang dunia adalah level yang ada di bawah. Sedangkan orang yang prinsip dunia menganut bahwa yang dilayani itulah yang tertinggi. Tetapi kalau kita pelajari di dalam firman Tuhan, justru firman Tuhan mengajar kepada kita prinsip dunia ini kebalikan daripada apa yang selama ini kita baca di dalam firman Tuhan. Justru Tuhan mengajar kepada kita melayani itu bukan berarti kita ada di bawah sebagai hamba, sebagai seorang budak mungkin, sebagai orang yang rendah. Kalau kita melayani, banyak orang belum mau melayani. Kenapa? Karena saya diumpamakan seperti seorang budak. Tetapi bagi Tuhan, di mata Tuhan, suatu pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Kita bisa melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Ini adalah tema kita untuk hari ini. Melayani adalah suatu kehormatan. Siapa kita? Sehingga kita bisa melayani Tuhan. Jangan pernah menolak pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang melayani di dalam kerajaan sorga, dialah yang terbesar. Yang dilayani justru menurut dunia yang terbesar di dalam kerajaan sorga, yang dilayani itulah yang terkecil, yang terendah di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan gambar tabernakel, di mana kalau kita melihat di halaman tabernakel ini, kita lihat sama-sama lihat gambar ini. Di dalam tabernakel ini ada yang dinamakan dengan mesbah korban bakaran. Mesbah korban bakaran ini bicara tentang pertobatan. Jadi tabernakel ini adalah satu gambaran perjalanan iman kita sampai di mana level kekristenan kita. Kemudian kita mulai masuk lebih dalam lagi setelah mesbah korban bakaran. Di situ ada kolam pembasuhan. Kolam pembasuhan ini bicara tentang baptisan air, bicara tentang tadi pertobatan, bicara tentang lahir baru, di mana kehidupan kita dilahirkan kembali oleh Tuhan. Yang setelah itu apa? Setelah kita bertobat, setelah kita lahir baru, apa yang kita lakukan? Kita masuk lebih dalam lagi ke ruangan suci. Sebab di dalam tabernakel itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah halaman,
yang kedua ruangan suci, dan yang ketiga ruangan maha suci. Di ruangan suci itu ada 3 macam alat. Yang pertama adalah pelita emas, yang kedua adalah meja roti, dan yang ketiga adalah mezbah dupa. Kalau kita melihat tingkatan yang kedua daripada tabernakel ini, ruangan suci, ini bicara tentang apa? Ini bicara bukan kita datang ke gereja, bukan kita datang beribadah kepada Tuhan cuman untuk bertobat saja, tetapi lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, kita sedang dibawa Tuhan untuk kita bisa melayani Tuhan. Jangan sampai kita cuman di level yang pertama, bertobat, habis itu nanti kita buat dosa, bertobat lagi. Tetapi kita mulai masuk ke pemikiran kita, ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu kita melayani Tuhan. Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan benar, mari kita belajar. Ada 3 prinsip suatu pelayanan yang benar di hadapan Tuhan. Prinsip yang pertama adalah ketika kita melayani, kita mendapatkan kuasa, dan kuasa itu kita pakai untuk kita bisa melayani orang lain. Di dalam Lukas pasal yang ke-22 digambarkan bahwa Tuhan menggambarkan bahwa kita diberikan otoritas seperti seorang raja. Kalau kita melihat raja dalam dunia ini, itu identik dengan kuasa, power. Raja itu identik dengan yang dilayani. Tetapi Tuhan menggambarkan dalam Lukas pasal yang ke-22 ini, raja itu, ya, seorang raja diberikan kuasa, tetapi kuasa itu dipakai bukan untuk kita dilayani, tetapi kuasa itu dipakai untuk kita melayani. Kita diberikan Tuhan kuasa bukan untuk kita dilayani, tetapi kita kuasa itu dipakai untuk kita melayani. Power is for service. Kuasa itu diberikan untuk kita bisa melayani Tuhan. Mari kita lihat sama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ketika kita sebagai pemimpin, Tuhan sedang membawa kita sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan dirinya seorang raja di atas segala raja. Itu datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi Tuhan Yesus datang untuk melayani. Ini yang luar biasa yang kita bisa belajar. Di poin yang pertama ini, power is for service. Kuasa yang kita miliki dalam kehidupan kita, mari kita pakai untuk kita pakai melayani Tuhan. Semakin besar kuasa yang Tuhan berikan kepada seseorang, kalau kuasa itu disalahgunakan, itu berbahaya. Sekali lagi, semakin besar kuasa yang dimiliki oleh seseorang, kalau orang itu salah menggunakan, itu berbahaya. Makanya Tuhan mengajar kepada kita, kuasa itu kita dapatkan dari Tuhan untuk kita bisa melayani sesama. Ketika Tuhan Yesus mendapatkan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, untuk membangkitkan orang mati, itu dipakai bukan untuk menunjukkan kehebatan, bukan untuk menunjukkan sesuatu, tetapi dipakai untuk melayani. Power is for service. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Ini adalah prinsip dari sebuah pelayanan. Kalau kita ingin melayani dengan luar biasa, mari kita melayani. Kuasa itu kita pakai untuk kita pakai melayani satu dengan yang lain. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Tadi yang pertama kita belajar power is for service. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita pakai untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Yang kedua, melayani dibutuhkan satu yang dinamakan dengan penyerahan hak. Untuk kita belajar melayani, kita perlu belajar melepaskan hak. Setiap kita senang ketika kita dilayani. Saya berikan contoh, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ingin masuk di pintu gereja, ada yang membukakan kita pintu,
ada yang memberikan jabat tangan kepada kita, atau ketika kita keluar dari mobil ada yang bukakan kita pintu, semua orang senang dilayani. Ketika kita disiapkan makanan, ketika kita dibuatkan kopi, ketika kita didoakan oleh seorang hamba Tuhan, semua merasa senang. Ketika kita dilayani, itu adalah sesuatu yang kita merasa senang luar biasa. Tetapi Tuhan ingin kita belajar, jangan cuma kita dilayani saja, tapi kita masuk ke level melayani. Kita dilayani untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, selama ini kita dilayani, tapi setelah kita masuk ke level yang lebih tinggi, di dalam level kekristenan yang lebih dewasa lagi, mari kita belajar untuk kita melayani. Dan untuk melayani dibutuhkan melepaskan hak. Ya, untuk supaya kita tidak punya hak lagi untuk dilayani, kita harus lepaskan hak itu. Ketika Tuhan Yesus datang dalam dunia ini, Dia adalah Tuhan, ya, Dia adalah Raja di atas segala raja. Tetapi Tuhan menggambarkan dirinya, Dia melepaskan hak itu. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba yang melayani. Harusnya ketika Dia datang untuk dilayani. Tetapi saya ingin memberitahu, memang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama yang kita peringati sebagai Natal, itu Tuhan Yesus datang untuk melayani. Tetapi nanti kedatangan Tuhan yang kedua, sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang yang kedua kali ini. Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Ketika Dia datang yang pertama, Tuhan Yesus datang berkata Dia datang membawa damai. Dia adalah Raja damai. Tetapi kedatangan yang kedua, firman Tuhan berkata, aku datang yang kedua kali tidak membawa damai, tapi aku membawa pedang untuk memisahkan. Jadi pedang ini untuk memisahkan yang mana yang Kristen kambing, yang mana yang Kristen domba, yang mana yang Kristen ilalang, yang mana yang gandum. Tuhan sedang pisahkan antara yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Pedang itu akan Tuhan datang dan akan memisahkan semuanya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6, mari kita lihat sama-sama sampai ayat yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi tidak mempertahankan haknya, Dia melepaskan haknya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengosongkan diri, melepaskan hak, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini yang luar biasa, mengosongkan diri. Kalau kita belum belajar mengosongkan diri, kita tidak akan pernah bisa belajar apa arti sebuah pelayanan. Mengosongkan diri itu artinya kita melepaskan identitas kita. Mungkin di dalam sebuah kantor, perusahaan kita adalah pimpinan, tapi ketika kita ingin melayani, kita melepaskan jabatan kita, status kita sebagai pimpinan itu. Kita melepaskan dan kita mengambil rupa sebagai seorang hamba yang melayani. Hasilnya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi ketika Tuhan Yesus merendahkan diri, Tuhan diangkat, ditinggikan, dikaruniakan nama di atas segala nama. Itu yang luar biasa. Kita belajar ketika kita mau merendahkan diri, ketika kita mau melayani, Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat kedudukan kita. Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, perekonomian kita akan diangkat oleh Tuhan. Status kita akan diangkat oleh Tuhan saat kita ingin belajar untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Petrus masih muda, dia belajar untuk dia melakukan apa yang hendak dia lakukan semuanya. Tetapi pada waktu dia sudah menjadi tua, disitulah dia tidak bebas lagi. Dia tidak bisa bebas melakukan apa yang dia mau. Petrus mengatakan bahwa dia seperti diikat pinggangnya. Mari kita lihat sama-sama. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau
dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini artinya sebuah pelayanan. Ketika kita ingin melayani Tuhan, kita tidak melayani semau-mau kita, tapi kita mengikuti Tuhan yang akan membawa kita ke tempat, bahkan ke tempat yang kita tidak kehendaki. Tuhan akan bawa kita. Dulu sebelum kita melayani, kita belum mengambil bagian dalam pelayanan, kita bisa hidup bebas. Kita bisa melakukan banyak hal. Tetapi setelah kita melayani, ketika kita berbuat salah, kita ditegur, kita dinasehati, ya, kita disabatkan kalau kita salah, didisiplin. Mengapa? Karena ketika kita melayani, kita tidak lagi bisa bebas. Sekali lagi, saya ulangi. Ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan, kehidupan kita tidak lagi bebas. Hidup kita terikat. Kita terikat hidup kita dengan firman. Kita terikat hidup kita dengan peraturan. Banyak orang ingin melayani tapi tidak siap untuk terikat. Banyak orang ingin melayani tetapi pikirannya masih kepada dosa. Hatinya rindu melayani Tuhan tapi pikirannya masih mau kepada dosa. Sehingga pelayanannya tidak bisa maksimal. Kita ingin belajar. Prinsip pelayanan yang kedua adalah ketika kita melayani, itu adalah sebuah kehormatan. Melayani adalah sebuah keputusan yang kita ambil, bahwa ketika kita melayani kita tidak lagi bebas. Dan yang ketiga, melayani adalah sebuah pilihan. Kita mau melayani atau tidak, itu adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau masuk lebih tinggi lagi level kita, atau tetap ada di halaman? Itu tergantung keputusan kita masing-masing. Dan yang terakhir, sebelum kita akan mengakhiri, yang ketiga adalah melayani dibutuhkan kerendahan hati. Tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus ketika dia turun dalam dunia ini, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan dikatakan dia merendahkan dirinya. Tuhan Yesus ketika dia melayani, dia merendahkan dirinya. Harusnya dia datang untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Dia rela untuk membasuh kaki murid-muridnya yang kotor. Dia rela untuk tunduk ke bawah. Ya, kaki yang kotor itu bicara tentang sesuatu yang kotor. Apakah kita rela kita melayani di tempat yang kotor, di tempat yang bau, di tempat yang orang tidak mau datang ke sana? Itulah apakah pelayanan kita sungguh-sungguh atau tidak, dilihat daripada sikap kita. Bukan melayani di tempat yang ber-AC saja, di tempat yang enak saja, di tempat yang nyaman saja. Itu pelayanan pada waktu firman Tuhan tadi katakan, seperti Petrus masih muda, dia bebas. Kalau pelayanan tidak enak, dia katakan, sorry ya, saya lagi sibuk, saya tidak bisa. Tapi ketika kita sudah mulai masuk ke level yang lebih tinggi lagi, pelayanan tidak diukur dari kita suka atau tidak suka, tapi pelayanan itu diukur dari Tuhan mau bawa kita kemana. Bahkan ke tempat yang kita tidak kehendaki sekalipun, kita dibawa ke sana. Maukah kita dibawa ke sana? Kalau kita mau, itu namanya sebuah pelayanan. Kita akan lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekat dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi melayani itu dibutuhkan kita tunduk, ya, untuk membasuh harus tunduk dulu, merendahkan diri. Kemudian di zaman itu kaki itu kotor, ya, karena di zaman dulu ketika Tuhan melayani dia tidak naik mobil, ya. Kalau hari-hari ini banyak orang melayani naik mobil, naik motor, tidak kotor, pakai sepatu, kaos kaki. Tapi di zaman itu kaki itu begitu kotor. Melayani itu dibutuhkan kerendahan hati, rela untuk sesuatu yang kotor. Dosa itu kotor. Ketika kita mau melayani orang yang berdosa, apakah kita menolaknya? Ya, kita tidak mau. Karena kenapa? Ini tidak saya suka ini. Pelayanan ini tidak saya suka. Tetapi mari kita belajar di sini. Tuhan Yesus mengambil contoh. Dia memberikan contoh. Dia membasuh kaki murid-murid. Dia merendahkan diri. Kemudian kita lihat ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang ku perbuat kepadamu. Jadi Tuhan Yesus dia membasuh kaki murid-muridnya itu bukan cuma sekedar ya iseng-iseng atau sebuah tindakan yang biasa. Tapi Tuhan Yesus katakan, apa yang aku lakukan ini akan menjadi suatu teladan bagi kamu. Menjadi contoh. Contoh dalam arti apakah kita harus membasuh kaki semua orang?
Contohnya di sini artinya membasuh kaki itu artinya kita mau merendahkan diri. Untuk melayani dibutuhkan merendahkan diri. Ya, ketika seorang pimpinan, dia perusahaan, dia dilayani, dia dihormati, tiba-tiba di dalam jadwal gereja dia diberikan sebuah pelayanan, misalkan apa? Mengatur kursi atau jadi penjemput tamu, bukan pelayanan di atas mimbar, bukan pelayanan perjamuan kudus, bukan pelayanan yang mungkin kita anggap wow, pelayanan bergengsi, tapi disuruh melakukan pelayanan-pelayanan yang kotor misalkan. Bagaimana sikap dan reaksi kita? Oh, sorry ya, saya tidak bisa ya. Sorry, saya sibuk ya. Tapi kalau pelayanan itu enak, kalau pelayanan itu bergengsi, sesibuk-sibuknya dia pasti akan mempersiapkan dirinya. Itu artinya kita melayani semau-mau kita. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Contohlah teladanku, ya. Misalkan Bapak Ibu Saudara, ini sebagai terakhir, ya, poin terakhir, sebagai pimpinan satu perusahaan, kita memberikan contoh, kita turun ke bawah. Kita melakukan apa yang dilakukan oleh karyawan-karyawan kita. Sebagai pimpinan di toko, kita juga ikut membersihkan toko kita, ya, melap, ya, semua etalase-etalase yang ada. Ya, semua pegawai-pegawai yang ada di situ berkata, bos, jangan bos, biar kami saja, tidak apa-apa. Saya ingin melakukannya. Memberi teladan, memberikan contoh, sehingga keteladanan kita itu membuat kita bisa menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Saya ingin baca ayat terakhir, 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Ini adalah kata daripada Rasul Paulus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ini adalah satu ayat yang termasuk ayat yang cuma pendek singkat, tetapi artinya begitu dalam. Ikutilah, turutilah teladanku. Apakah kita sudah jadi teladan? Apakah kita sudah menjadi contoh sehingga orang bisa mengikuti sesuatu yang baik dari kehidupan kita? Ini menjadi perenungan kita di tempat kita masing-masing. Bahwa melayani itu bukan cuma dalam gedung gereja. Ketika kita ada di rumah masing-masing, marilah kita saling melayani satu dengan yang lain, agar kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Mari kita akan akhiri di dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Maukah kita sama-sama bangkit berdiri? Sebentar kita akan terima tubuh dan darah Kristus, sekaligus kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau tidak akan pernah berhenti untuk menjamah, mengajar kami arti sebuah pelayanan, supaya kami bisa melayani lebih baik. Melayani adalah suatu kehormatan, dan melayani itu menandakan bahwa kami mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Dan kami akhiri firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri. Mari kita siapkan roti dan anggur kita masing-masing, dan kita akan mengadakan perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita siapkan roti kita, Bapak Ibu Saudara. Kita pegang dengan tangan kita di sebelah kanan, dan kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan kita lebih tinggi daripada kepala kita. Terima kasih buat bulan yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan, anugerah Tuhan, darah Yesus yang berkuasa. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur
yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa dan kita terima berkat masing-masing. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan. Kami sudah bersekutu dengan firman-Mu. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tiba waktunya kami akan terima berkat di tempat kami masing-masing. Terimalah berkat yang terbaik, yang datangnya daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua, mulai pada hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Diberkati kita di tempat kita masing-masing, diberkati rumah tangga kita masing-masing, diberkati pernikahan kita, diberkati anak cucu kita, Tuhan pakai mereka dahsyat dan luar biasa, diberkati toko, usaha, pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, diberkati oleh Tuhan, diberkati bangsa Indonesia, dan diberkati seluruh dunia ini. Kota Kendari diberkati oleh Tuhan. Sehingga semua yang sakit, semua yang lemah sudah disembuhkan oleh darah Yesus, darah yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat melayani.